Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Ragih dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang keenam, itu tentang tipe data list, yang dimana list itu adalah kumpulan dari beberapa elemen. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah supaya eh, dapat lebih paham tentang tipe data list dan bagaimana mengoperasikannya dalam pengumpulan Haskell. Jadi saya akan jelaskan yang pertama sini ada fungsi conso yang dimana fungsi ini gunanya untuk menambahkan sebuah list yang dari L di mana E itu adalah elemen terakhir. Jadi kegunaan fungsi fungsi ini itu untuk menambahkan elemen pada suatu list. Ini ada fungsi cons B yang dimana fungsi ini gunanya untuk menambahkan elemen E ke akhir daftar L atau list L. Jadi fungsi ini juga sama cons O tadi yang dimana gunanya itu sama-sama untuk menambahkan elemen pada suatu list. Yang selanjutnya ada fungsi first element yang dimana fungsi ini gunanya untuk mengambil elemen pertama dari suatu list. Jadi misalnya kalau kita punya eh, list 1, 2, 3, jadi nanti fungsi ini akan mengambil nilai elemen yang pertama itu 1. Yang selanjutnya ada fungsi taillist yang dimana fungsi ini gunanya untuk mengambil list tanpa elemen pertama. Jadi contohnya, jadi cara kerja fungsi itu yaitu kalau misalnya list yang kita masukkan adalah list kosong, maka nanti outputnya juga adalah list kosong. Jadi kalau misalnya listnya itu mempunyai beberapa elemen, misalnya 1, 2, dan 3, maka nanti fungsi ini akan mengambil list yang tanpa elemen pertamanya, yaitu 2 dan 3 saja. Yang selanjutnya ada fungsi last element, yang dimana fungsi ini gunanya untuk mengambil elemen terakhir dari suatu list. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi 1, 2, 3, maka nanti fungsi ini akan mengambilkan elemen terakhirnya itu yaitu 3. Yang selanjutnya ada fungsi headList, yang dimana fungsi ini gunanya untuk mengambil list eh, tanpa elemen terakhir list. Jadi misalnya kalau kita punya fungsi 1, 2, 3, maka fungsi headList ini akan mengembalikan list tanpa elemen terakhir itu 1 dan 2 saja. Yang selanjutnya fungsi midList, yang dimana fungsi ini untuk mengambil elemen yang berada yang ada di tengah list. Nah, jadi sebelum itu di sini ada fungsi NB elemen yang dimana fungsi ini untuk menghitung jumlah elemen list dan 0 jika listnya itu kosong. Nah, jadi di sini di fungsi midlist ini NB elemen L atau jumlah elemen list L jika dibagi 2 hasilnya itu tidak sama dengan 0, maka nanti elemen ke L, NB elemen L dibagi 2 tambah 1. Jadi kalau misalnya ini listnya itu ganjil, jika dibagi 2 kan tidak sama dengan 0. Jadi nanti yang diambil itu adalah nilai tengahnya. Misalnya ada fungsi 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 dibagi 2 kan, 5 mod 2 kan tidak sama dengan 0. Maka nanti 5 akan dibagi 2 lalu ditambah 5 div 2 terus ditambah 1 yaitu fungsi n yang ketiga yaitu 3. Yang selanjutnya else concat elemen ke L NB elemen div 2 lalu elemen ke L NB elemen L div 2 plus 1. Jadi ini tuh kalau misalnya listnya itu jumlah elemen yang di dalam listnya itu adalah genap, maka nanti eh, yang diambil itu maka, maka nanti yang diambil itu fungsi jumlah list tersebut dibagi 2 terus ditambah 1. Jadi misalnya kalau ada fungsi 1, 2, 3, 4, maka eh,
maka 1, 2, 3, 4, maka nanti dia akan mengambil 1, 2, 3 mengambil nilai yang ketiga. Oke, selanjutnya ada fungsi NB elemen tadi udah. Selanjutnya ada fungsi concat, di mana fungsi ini gunanya untuk konkatenasi dua buah list dengan list L2 sesudah list L1. Jadi kegunaan dari fungsi ini tuh untuk menggabungkan dua list. Jadi misalnya kalau ada fungsi 1, 2, 3, terus ada fungsi yang list 1 itu 1, 2, 3, list kedua eh, elemennya 3, 4, 5, maka nanti penggabungan dari dua list ini adalah 1, 2, 3, 3, 4, 5 seperti itu. Yang selanjutnya ada fungsi reverse list, di mana fungsi ini memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Jadi ini fungsinya, kegunaan fungsi ini tuh untuk membalikkan urutan elemen list lah. Jadi kalau misalnya ada fungsi L, ada list 1, 2, 3, maka nanti outputnya jika menggunakan fungsi ini adalah 3, 2, 1 gitu. Yang selanjutnya ada fungsi max list, di mana fungsi ini tuh gunanya untuk menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar, yang dimana list itu minimal terjadi satu elemen. Jadi kalau misalnya kita punya listanya di dalam itu ada satu elemen, maka nanti nilai terbesarnya itu adalah satu elemen itu saja. Jadi kalau misalnya list yang dimana isinya itu cuma ada X, maka outputnya itu juga adalah X. Lalu kalau misalnya dia lebih dari satu elemen, maka dia akan menggunakan fungsi list jika A, di mana A ini adalah head atau eh, di mana A ini adalah elemen pertama dari sebuah list itu dibandingkan dengan maxlist AS. Maxlist AS ini gunanya untuk mengambil elemen kedua atau rekursif dia. Jadi kalau misalnya ada list 1, 2, 3, A itu adalah 1, maxlist AS ini akan menghasilkan 2. Jika A lebih besar dari, jika eh, elemen yang pertama itu lebih besar dari elemen yang kedua, maka nanti outputnya adalah elemen yang pertama tersebut. Jika tidak, maka nanti akan berlakukan di rekursif dia hingga dapat nanti nilai terbesar dari eh, fungsi nilai terbesar dari list tersebut. Misalnya ada elemen ke n, di mana fungsi ini gunanya untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi n di list L, di mana ukuran list harus lebih besar atau sama dengan n. Nah, jadi fungsi ini gunanya untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi n. Jadi misalnya kalau ada list 1, 2, 3, 4, 5, nah kita misalnya mengambil yang pada posisi 4, maka nanti outputnya itu adalah 4. Yang ada fungsi sum list, di mana fungsi ini gunanya untuk menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list L. Jadi fungsi ini tuh gunanya untuk menambahkan semua jumlah elemen yang pada suatu list. Jadi jika listnya adalah list kosong, maka nanti outputnya adalah 0. Lalu jika listnya itu mempunyai elemen, maka dia akan menggunakan fungsi ini, yaitu misalnya X, di mana X itu adalah head list atau elemen pertama dari suatu list tersebut, ditambahkan dengan sum list XS ini itu untuk mengambil elemen kedua dari suatu list tersebut. Jadi nanti dia akan ditambahkan terus sampai nanti sum list XS-nya ini ada list kosong, nanti ditambahkan 0J terakhirnya. Jadi fungsi ini dia akan menambahkan semua elemen yang ada pada suatu list sampai listnya itu nanti habis. Nah, selanjutnya ada fungsi average list,
di mana fungsi ini tuh gunanya untuk menghasilkan, nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada suatu list. Jadi nanti output-nya adalah double. Kenapa output-nya double itu, karena nanti di mana karena nanti rata-rata dari semua elemen itu kan tidak selamanya itu adalah sebuah bilangan bilangan bulat yang tidak berkoma. Yang selanjutnya fungsi isEmpty, di mana fungsi ini adalah gunanya untuk mengembalikan nilai benar jika list-nya itu adalah list kosong. Yang selanjutnya ada fungsi oneElement, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai benar jika list yang kita mau inputkan itu, jika list yang dimasukkan itu mempunyai satu elemen saja. Yang selanjutnya ada fungsi isEqual, di mana fungsi ini gunanya mengembalikan nilai benar jika list 1 sama dengan list 2. Jadi fungsi ini itu gunanya untuk membanding untuk membandingkan apakah list 1 itu sama dengan list 2. Jadi dia akan membandingkan setiap elemen yang ada pada setiap list. Misalnya list 1 elemen pertama itu apa, lalu list yang kedua elemen pertama itu apa, itu akan dibandingkan. Jika tidak sama, maka nanti output adalah false, dan jika benar nanti akan true. Nah, selanjutnya ada fungsi isMember, di mana fungsi ini tuh gunanya untuk mengembalikan nilai benar jika X adalah elemen list L. Jadi fungsi ini tuh gunanya untuk mencari tahu fungsi ini tuh gunanya untuk mencari tahu apakah benar jika X ada dalam elemen suatu list. Jadi nanti fungsi ini tuh akan membandingkan setiap elemen yang ada pada list dengan X. Jika list tersebut mempunyai nilai nilai yang sama atau ada X di dalamnya, maka fungsi ini akan mengeluarkan true. Jika tidak, maka nanti akan direkursif lagi sampai semua elemen yang ada pada list tersebut habis. Yang selanjutnya ada fungsi isFirst, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai benar jika X adalah elemen pertama pada suatu list. Nah, jadi fungsi ini itu mempunyai dua parameter, yaitu ln X, di mana L ini adalah sebuah list, X ini adalah sebuah integer. Jadi fungsi ini itu nanti akan eh, mengambil nilai elemen pertama dari list L, lalu dibandingkan dengan X. Jika sama, maka nanti outputnya itu akan true. Jika tidak, maka false. Lalu jika list yang dimasukkan itu adalah list kosong, maka nanti hasilnya juga adalah false. Yang selanjutnya ada fungsi isLast, di mana fungsi ini akan mengeluarkan nilai benar jika X adalah elemen terakhir pada suatu list. Jadi fungsi ini kebalikan fungsi yang di sini tadi. Jika ini adalah membandingkan nilai elemen pertama pada suatu list dengan X, maka fungsi yang ini untuk membandingkan elemen terakhir dari suatu list dengan Y. Jadi jika elemen terakhir pada suatu list L itu sama dengan Y, maka nanti output itu true. Jika tidak, maka outputnya false. Dan jika listnya itu adalah list kosong, maka outputnya juga false. Yang selanjutnya adalah fungsi isEnvElement, yang dimana fungsi ini akan mengeluarkan nilai benar jika jumlah elemen list 1 sama dengan jumlah elemen list 2. Jadi sini jika fungsinya itu sama-sama list kosong, hasilnya akan true. Jika salah satu listnya itu list kosong, maka nanti false. Lalu jika kedua list mempunyai elemen, maka akan
eee, maka akan dibandingkan atau dihitung jumlah list pertama dan list kedua. Jika sama nanti output itu akan true. Yang selanjutnya ada fungsi is reverse, di mana fungsi ini, akan mengembalikan nilai benar jika list L2 adalah reverse L1. Jadi fungsi itu gunanya untuk membandingkan apakah list yang pertama itu reverse list 2, yang artinya itu apakah list 1 itu, kebalikan dari list 2. Jadi misalnya kalau kita punya list 1, 2, 3, list 2 itu 3, 2, 1, maka nanti di fungsi ini itu akan, bernilai benar karena list kedua itu adalah list pertama itu adalah kebalikan dari list kedua. Yang selanjutnya itu ada fungsi is x elemen ke n, di mana fungsi ini akan benar jika elemen x berada pada list L dan tepat pada di posisi n. Jadi fungsi itu gunanya untuk mengoutputkan nilai benar jika elemen x nanti yang ditebutkan berada pada list L dan tepat pada posisi n. Yang selanjutnya fungsi getList from input, yaitu fungsi ini gunanya untuk eh, mem- fungsi ini itu gunanya untuk membuat sebuah list. Jadi fungsi getList ini from input ini gunanya untuk, jadi kalau misalnya kita inputkan nanti adalah sebuah integer 0, maka nanti hasilnya adalah list kosong. Jika dia tidak 0, maka nanti fungsi ini akan membuat eh, jadi fungsi ini akan membuat sebuah jadi fungsi ini kalau misalnya kita masukkan itu nilainya 1, 2, dan 3, maka nanti X itu akan bernilai 1 dan XS ini adalah 2 dan 3. Jadi gunanya fungsi ini itu untuk membuat sebuah untuk eh, mendep- me- memasukkan inputan yang berupa integer ke dalam variabel X dan XS ini. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada main fungsi main ini gunanya untuk eh, membuat membuat list dan membaca inputan kita nanti. Langsung ada yang selanjutnya ada fungsi put strlen ini gunanya untuk mengoutput atau gunanya untuk eh, mengeluarkan mengoutput hasil fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi jika kita compile di sini, jadi jika kita run, maka inilah hasilnya. Jadi hasil ini itu adalah hasil dari fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Jadi sekian persentase dari saya, Pak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.